Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah on semua? Iya. Ya, on, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat izin Allah kita bisa bersama-sama berinteraksi ya, walaupun dalam media Zoom meeting seperti ini ya, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar, terutama tentang pembelajaran kurikulum sekolah penggerak ini ya. Baik Bapak Ibu, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau pada sebelumnya Ibu sudah mempelajari, Bapak Ibu sudah mempelajari tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, maka pada hari ini kita akan membahas tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, adapun komponen kurikulum operasional satuan pendidikan dimulai dari komponen utama yang mana komponen tersebut ditinjau setiap 4-5 tahun. Yaitu pertama adalah komponen karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Baik, komponen selanjutnya yang mana merupakan juga komponen yang ditinjau setiap 4-5 tahun, yaitu visi, misi, dan tujuan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar kata visi dan misi. Mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi atau memberikan pengertian tentang visi dan misi. Saya persilakan. Mungkin Pak Hermanto atau Ibu Sarnia. Bagaimana? Ya, baik. Jadi kita akan membahas tentang visi, misi, dan tujuan pada kurikulum operasional satuan pendidikan pada program sekolah penggerak ini. Jadi visi itu adalah sebuah impian yang menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian misi itu adalah bagaimana cara agar bisa mencapai visi tersebut. Yang pertama adalah misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi tersebut ya. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi ya. Nah, selanjutnya tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik ya. Kemudian tujuan menggambarkan patok-patok milestone penting dan selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Baik, komponen selanjutnya adalah komponen ini
yang mana ditinjaunya itu adalah setiap tahun, ya. Komponen pertamanya itu adalah yang ditinjau setiap tahun itu pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran yaitu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP atau capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila, misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Yang meliputi pertama adalah intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada misalnya mulok. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Kemudian ekstrakurikuler, yaitu gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Nah, komponen selanjutnya yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, program prioritas satuan pendidikan. Komponen selanjutnya, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang mana kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, komponen selanjutnya yang terakhir adalah lampiran, yang meliputi contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik dan tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Kemudian referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, Bapak Ibu, itulah komponen-komponen pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Iya, mungkin tidak ada ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya atau menanggapi, maka kita akhiri materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita disuruh presentasi kelompok ternyata.